Halo, apa kabar Seller eBay Indonesia? Kita bertemu lagi dalam sesi webinar yang kali ini kita akan membahas tentang selling limit. Topik yang akan kita bahas terkait dengan selling limit karena kan yang sekarang ini ketika kita melakukan registrasi, kan kemarin kita sudah membicarakan soal bagaimana membuat akun eBay, individu dan bisnis. Nah, ketika kita baru membuat akun eBay tersebut, eBay akan memberikan kuota kepada kita, eBay akan memberikan kuota yang terbatas, dan ini disebut dengan selling limit. Jadi ketika kita mau berjualan di eBay, nggak serta-merta kita bisa langsung ada punya 1.000 varian barang, langsung kita listing, tidak bisa seperti itu. Ada beberapa ketentuan-ketentuan di eBay, di mana ketika kita baru membuat akun, seller baru itu hanya mendapatkan limit dari sisi quantity itu 3 ya, dan 200 dari itu tadi dari sisi quantity. Dari sisi nilai value atau apa namanya itu dalam sisi value gitu ya, dalam sisi nilai harga produk tersebut, eBay hanya memberikan limit sebesar 200 US dollar. Ya, jadi antara limit ini mesti dipahami. Limit ini semuanya berbarengan. Ketika kita memiliki satu produk, ini saya coba menginformasikan sebelum kita mulai. Limit itu adalah semuanya berbarengan antara limit harga dan limit quantity, jumlah. Quantity ini kita akan menyebutkan secara keseluruhan. Kita akan menghitungnya secara keseluruhan. Pertama, limitnya itu hanya 3 quantity. 3 quantity. 3 quantity itu bagaimana? Ketika kita melisting misalnya, kita punya produk satu, anggap deh, kita punya produk namanya Zippo. Nah, dengan Zippo ini, ya kita kebetulan cuma punya Zippo itu satu varian aja, misalnya Zippo warna merah, udah selesai. Zippo warna merah, yang kebetulan secara kuantitinya pun juga kita cuma punya 3 kuantitinya di si Zippo itu, oke? Nah, ketika kita melisting itu baru dihitung satu SKU, satu listing. Dengan satu listing itulah kita diminta oleh eBay untuk menentukan kita punya kuantitinya berapa dengan satu listing itu. Ketika kita sudah menuliskan 3 kuantitinya dengan satu listing itu ya, dengan satu listing itu kita memiliki 3 kuantiti, ya sudah, limit kita sudah selesai. Walaupun misalnya harganya satu produk Zippo warna merah itu harganya $10. Ketika kita listing, total dari 3 produk itu ya artinya jadi kita sudah menggunakan nilai dari sisi harga sudah memakan $30 dari limit $200. Ya kan artinya seharusnya kalau dari sisi harga limitnya masih ada $170 dong, saya bisa ngelisting. Nggak bisa karena secara kuantitinya sudah dihabiskan 3. Jadi mana yang duluan? Misalnya, anggap contoh Anda punya Zippo juga cuman satu-satunya Zippo warna merah yang tadi, tapi ternyata ini produknya produk mahal, produk istilahnya rare item lah gitu kita sebut. Ketika kita melisting produk tersebut, ketika kita listing produk tersebut dan kita men-state, jadi dengan satu listing, satu quantity, ya, satu listingan itu satu quantity. Dengan satu quantity itu ternyata kita buat harganya $300. Itu juga nggak bisa di listing. Ntar pasti akan ada aja loh. Kan saya baru ngelisting baru satu. Ya nggak bisa. Karena dari sisi harga, maksimal yang Anda boleh listing itu ya totalnya itu di angka $200. Nah, ini Anda melisting satu produk yang tadi ternyata produknya rare, Anda melisting dengan harga $300 ya, itu sudah melebihi limit. Jadi limit itu ada 2, limit quantity dan limit secara harga jual. Jadi quantity dan GMS, kita sebutnya GMS.
Oke, kita lanjut ke materi. Di sini kita hanya menginformasikan tentang bagaimana kita meminta selling limit. Jadi untuk meningkatkan limit yang ada di eBay. Ya, seperti ada materi-materi kita sebelumnya terkait juga tentang suspension dan juga bahkan create account eBay, kita menyarankan untuk klik pada URL menggunakan link ebay.com.sg Singapura. Oke, kemudian ketika kita setelah itu enter login, pada kolom login kita klik help and contact. Setelah itu akan masuk ke halaman ini, kita pilih account restriction and selling limits. Pilih ya account restriction dan selling limit. Ya, choose account ini nih maksudnya nih dia ada di bagian account. Jadi kan ada buying, selling, dan account. Choose account, dari account ini pilih lagi account restriction and selling limits. Ini tahapannya untuk ketika kita meminta menaikkan limit jualan kita. Oke, setelah itu di tahap ketiga kita klik request selling limit increase. Ini di sini akan ada link direct untuk request selling limit increase. Jadi meminta untuk meningkatkan limit, entah itu nanti limit quantity, entah itu nanti limit GMS. Oke. Setelah kita klik ini Anda akan ada di tampilan dashboard seperti ini. Nah, disinilah nanti kita juga tetap akan melihat, kita akan dikasih lihat dulu secara performance. Ini tampilan dashboard untuk melihat performance kita sebagai seller. Kita beranggapan bahwa ini seller yang sudah berjualan dan ternyata, aduh limit gue kurang nih. Jadi bukan ngomongin untuk seller baru ya. Kalau seller baru seperti saya sampaikan tadi, limitnya memang masih terbatas. Bagaimana cara meningkatkannya kalau untuk seller baru? Terus berjualan, terus tingkatkan performance, nanti biasanya otomatis eBay yang akan meningkatkan tanpa perlu kita minta. Tapi jika ada sebagai seller yang sudah berjualan cukup lama dan ketika ternyata punya stok barang yang cukup banyak, dan ada ingin melisting lebih banyak lagi, dan ternyata terhambat oleh limit, ini harus dilakukan. Anda bisa meminta kenaikan limit dengan tahapan seperti tadi. Oke, di sini kliknya fast track selling limit verifying tools. Ya, tulisannya begitu ya. Ya, pokoknya klik yang di sini, fast track selling limit, vetting tool. Sudah ada kok ya di atasnya. Klik fast track selling limit vetting tool. Di sini ya tetap akan di halaman ini, dan halaman ini yang saya bilang tadi, kita bisa melihat sisi performance akun kita, bagaimana tentang masalah shippingnya, tentang masalah kepuasan pelanggannya kah, atau apapun. Itu ada di halaman ini. Ketika kita klik, kita akan diarahkan ke halaman berikut. Jadi, makanya saya bilang tadi, ketika kita ingin merequest limit, eBay kan punya tools yang akan menilai persentase performance akun kita, bagaimana kita merespon sellernya, bagaimana tentang kepuasan dari masalah kecepatan pengiriman kah, packaging kah, terus kemudian fast responnya kah, dan macam-macam semuanya. Dan ketika pas dilihat ternyata ini nih ada yang bermasalah nih, gitu. Jadi di sini akan terlihat. Jadi setelah kita melihat, oh ini ada kendala, ternyata kita nggak akan bisa untuk minta tambah limit. Kita diarahkan untuk menunggu 30 hari lagi untuk melakukan request limit selanjutnya. Kita harus menunggu 30 hari ke depan ketika kita sudah melihat ada yang dianggap nggak bisa, ini nih Anda belum layak untuk kami tambah limitnya, kurang lebih gitu ya. Gitu. Nah, terus misalnya ini kita asumsikan bagi seller yang sedang
ada case di akunnya, jatuhnya ya entah case atau apa, tapi setidaknya secara performance dianggap belum bisa mendapatkan limit lebih atau belum bisa untuk meminta peningkatan limit. Tapi yang sudah yang bisa langsung, oh ternyata akunnya performance-nya baik-baik aja dan tidak ada masalah, dia akan ada di halaman ini dan akan ada beberapa apa nih namanya nih, form yang harus kita isi. Kenapa kita minta kenaikan limit? Nanti tinggal diisi aja beberapa hal yang sifatnya ya mungkin bisa disebut semacam kuesioner ya. eBay ingin mengetahui Anda memiliki kelebihan, Anda memiliki produk lebih itu dari mana, atau produknya apa aja, dengan range harga berapa, biasanya seperti itu. Terus kita biasanya mengirimkan menggunakan jasa kirimnya apa, terus barangnya itu ada di mana, dan segala macam. Ya, ini kayak di sini contohnya ya, do you have any suppliers? Apakah kita punya suppliers yang istilahnya memasok barang ke kita? Ya jawab aja seadanya gitu. Nah ini dia nih, type of logistic service are you using? Yang standar kayak self pickup, ada logistik, economical logistik, recommendation by eBay kah? Standar logistik recommendation by eBay, commercial express atau apapun. Ini dipilih aja. Dan ini akan ya lumayan akan menentukan berapa limit yang akan dinaikkan oleh eBay. Setelah itu, dari kenaikan limit jika sudah di-approve, ini akan ada semacam ada informasinya gitu, ada semacam notifikasinya gitu ya. Ini contoh dari quantity yang sebelumnya 70, kemudian dia mendapatkan limit jadi 75 gitu. Ini bagian dari proses bagaimana request limit. Nah, saya di Facebook tuh juga ada nih pihak-pihak yang ya udah sini gua yang bantu request. Saya bukan apa-apa ya. Mungkin yang mau ngebantu mah oke lah, baik banget gitu loh. Cuman masalahnya ketika dia mau membantu untuk request limit, jadi ada nih jasanya nih, ada, saya pernah lihat di Facebook, saya nggak tahu masih berjalan apa tidak. Ketika kita nih mau request limit, kan artinya kita harus login. Ketika ada pihak yang ingin membantu dia entah di mana, dia artinya harus login dong di akun eBay kita. Ketika dia login di akun eBay kita, ya bisa jadi dia sudah melakukan, sudah membantu beberapa seller lah, anggap deh udah 10 seller, 11 sama akun kita mau dibantu untuk increase limit, untuk menaikkan limit ini. Artinya di laptop dia, di jaringannya dia sudah ada terkoneksi, terpaut, apa ya istilahnya ya, terhubung 10 dan 11 bahkan sama akunnya dia, artinya kita akan jadi satu jaringan. Ya karena request limit kan harus login dari akun. Kan gitu tadi di awal. Ketika Anda menggunakan jasa bantuan orang lain itu harus login. Ketika login, ya dia menggunakan fasilitas yang dia punya, fasilitas internet, fasilitas laptop atau komputer atau segala macam. Terus ketika ternyata si jasa request limit ini dia menjual menawarkan ke orang-orang lain dan ada yang bersedia, ya artinya kalian akan jadi satu jaringan. Paham ya maksudnya ya? Itu yang kami larang. Ini udahlah, maksudnya lakukan saja sendiri gitu lah. Selama kita melakukan hal-hal yang nggak neko-neko, tidak melakukan scam kah, fraud kah, tidak mau mencoba tipu-tipu, tidak fake segala macam, memang niat berjualan, emang apa masalahnya kalau seperti itu? Kayaknya takut banget. Nah, ini bagian dari mindset yang ada di Indonesia terkait soal eBay ini. Emang agak PR untuk kita memperbaiki masalah mindset ini. Tapi saya menyarankan apapun itu kerjain sendiri. Saya pastikan bahwa yang bisa maju nanti untuk secara berjualan, ya istilahnya dia lebih lah daripada yang lain,
Ya hanya orang-orang yang benar-benar effort, fokus, dan dia melakukannya sendiri. Karena buat saya orang yang akhirnya mendapatkan lebih itu kan orang yang usahanya juga lebih gitu ya, daripada yang harus bayar, harus ini segala macam, beli akun dan akhirnya kita nggak pernah tahu cara proses yang benar itu seperti apa. Kita nggak pernah tahu bagaimana caranya kita menghubungi customer service ketika ada kendala dan segala macam. Jadi tingkat kebutuhan kita terhadap orang lain terlalu tinggi. Ya memang sih kalau punya uang kan gue punya duit ya, terserah gue dong gue mau bayar orang kayak silahkan. Tapi ini hanya menyarankan gitu ya. Baik, silakan jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan menghubungi akun sosial media kita. Kita punya Instagram, YouTube, dan TikTok. Kemudian jika ada yang ingin membaca atau belajar lebih lanjut tentang bagaimana tentang eBay, silakan kunjungi ebaysellercenter.co.id. Oke, demikian aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jangkau pasar dunia bersama eBay.